melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Iis Irmawati dari SD Negeri 2 Condong. Saya Muhammad Nurul Sofia dari SD 4 Gresik. Dan saya Aceh Firman Ramdhani dari SD 2 Condong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Pokong. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu ada dalam kesehatan ya Bu ya. Nah Ibu kan akan melakukan coaching ya Bu hari ini. Saya akan menjadi observer ya Bu. Nah ada beberapa hal yang akan saya diskusikan bersama Ibu hari ini. Baik Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Dalam coaching nanti ada coach dan juga ada coachingnya. Nah, yang akan saya amati dan akan saya nilai ini ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nantinya sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah Ibu menggunakan pertanyaan berbobot pada kunci atau tidak? Dan juga apakah nantinya kunci itu dapat merespon pertanyaan Ibu dengan baik atau tidak? Jangan lupa ya Bu, dengan prinsip coaching yang diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Pada kegiatan coaching nanti Bu ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Di antaranya yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ada 3 kompetensi ya? Nah, untuk pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang bisa dikembangkan secara spesifik pada observasi nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada saat coaching nanti diantaranya kehadiran penuh Bu atau present, karena dengan kehadiran penuh kita akan mampu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya akan mampu memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Indikator mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Indikator yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching nanti, saya ingin melihat coaching ini sudah bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan dapat merencanakan rencana apa yang akan dilakukannya nanti. Baik Bu, untuk percakapan praobservasi saya kira sudah cukup. Nah, silakan Ibu nanti melakukan coaching ya Bu dengan coachingnya. Tapi diingat ya Bu, apa yang sudah kita diskusikan tadi ya Bu, semoga lancar dan dalam melaksanakan coachingnya, dan silakan selamat melakukan coaching. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Pokong. Assalamualaikum Pak Chef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah Pak, kita baik-baik saja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Pak, kemarin Bapak memberi kabar akan menyampaikan sesuatu ya pada saya. Silahkan, sekarang saya ada waktu 30 menit. Silahkan sampaikan sekarang Pak. Ya Bu, ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Ya. Begini, terkait kegiatan Ibu di sekolah ya Bu. Ya, perhatikan di sekolah kegiatan pembelajaran sebelum monoton. Terus penyampaian materi itu masih menggunakan metode yang lama Bu, yaitu menggunakan metode ceramah. Terus sehingga jadi anak-anak itu kurang antusias ketika melakukan pembelajaran Bu, pada bosan dalam kegiatan pembelajarannya. Nah,
hal tersebut itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman Bu ya. Soalnya kan sekarang perkembangan zaman itu mau pada semuanya memakai IT, proyektor atau bagaimana gitu. Mungkin tidak mau untuk guru-guru tapi tidak mau berubah gitu Bu. Sehingga pembelajaran itu kalau menurut saya itu sedikit monoton aja gitu Bu, yang jelas seperti itu Bu. Oh ya begitu ya Pak. Baik Pak, saya garis bawahi permasalahan yang Pak Aceh hadapi di sekolah Bapak ya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru di sekolah Bapak itu cenderung monoton. Pembelajaran kurang bervariatif. Ya. Anak-anak cenderung bosan dan jenuh ya dalam kegiatan Betul pembelajaran. sekali. Ya. Betul Bu, media yang digunakan itu masih menggunakan metode lama, media lama itu dengan ceramah lah gitu. Ya. Mungkin seperti itu Bu. Baik Pak, dari diskusi kali ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Mungkin Bu, dari diskusi kali ini, dari percakapan kali ini saya dan Ibu ya Bu ya, saya ingin mendapatkan bagaimana cara atau solusi untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya di sekolah khususnya Bu, menjadi pembelajaran yang bervariatif terus menyenangkan sehingga anak itu menjadi antusias gitu. Ya, jadi yang Bapak harapkan itu percakapan kali ini ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya atau solusi terbaiknya untuk melakukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Bapak di sekolah Ya. sehingga menjadi lebih bervariatif ya Pak ya. Iya betul. Sehingga sekali. anak-anak semangat dalam belajar. Iya betul. Kira-kira Pak, perubahan apa yang ingin Bapak tingkatkan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Bapak di sekolah Pak? Kalau saya inginkan tuh rekan-rekan di sekolah melaksanakan pembelajaran yang variatif sehingga anak-anak itu tidak jenuh Bu, atau pembelajaran cenderung monoton gitu. Misalnya dengan misalkan rekan sejawat menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran baik video, kuis, presentasi, PowerPoint yang menggunakan digital seperti itu. Kalau itu kan bisa menggunakan Canva untuk membuat PPT atau video dan juga lainnya. Sehingga anak-anak itu akan lebih antusias ke dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya itu. Oke Pak, pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi seperti memakai media, metode dan yang lainnya yang baik-baik itu ya Pak, berarti masuk pada kriteria ideal ya Pak ya. Masuk pada level 9 atau 10 Pak ya, seperti itu. Nah kira-kira kondisi pembelajaran rekan-rekan Bapak di sekolah itu berada di level berapa Pak? Kalau yang saya lihat Bu itu bukan merendahkan rekan sejawat ya Bu ya, tapi yang saya lihat itu pembelajaran masih ada di tingkat level 5 gitu. Soalnya kan hanya menggunakan metode ceramah gitu, jadi cenderung membosankan untuk anak-anak gitu. Biasanya kalau di SD kan harusnya pembelajaran yang lebih variatif gitu. Ya. Oh masih berada di level 5 ya Pak ya. Menurut Bapak bisa ditingkatkan tidak kondisi pembelajaran rekan-rekan Bapak di sekolah dengan situasi sekarang ini Pak? Misalnya pembelajaran itu menjadi lebih bervariatif Pak misalnya seperti itu. Seharusnya sih Bu, kalau menurut saya harus bisa ditingkatkan Bu, malahan bisa meningkatnya itu bisa nyampe ke tingkat level 5 lah, level 7 lah, level 7 karena itu di sekolah saya itu kebanyakan guru itu masih bingung menggunakan metode IT, padahal di sekolah itu banyak seperti Infocus seperti itu. Ya baik Pak, berarti masih bisa ditingkatkan ke level 7 ya Pak ya? Bisa. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran rekan-rekan Bapak di sekolah tersebut? Saya sih sempat berpikir ya Bu ya untuk melakukan mentoring secara perorangan, terus secara bergantian Bu. Ya, baik Pak. Jadi Bapak akan mencoba melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan individu
yang bisa dilakukan secara perorangan atau secara bergantian ya Pak. Iya. Nah selain itu Pak, ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Bapak ingin lakukan selain mentoring tadi Pak, yang mungkin bisa membantu rekan-rekan Bapak itu terbantu dalam kegiatan pembelajarannya menjadi lebih baik? Kalau mungkin kalau bukan dengan mentoring itu bisa sih dengan melakukan pelatihan, workshop, terus mengenai media metode pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak monoton Bu, Ya. dan lebih bervariatif gitu. Bisa sih dengan itu. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan beberapa rencana yang ingin coba Bapak lakukan seperti melakukan mentoring, pendampingan individu Ya. secara bergantian juga. Selain itu bisa menggunakan pelatihan atau workshop ya, Ya, dalam ya. bentuk media pembelajaran yang bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran lebih Betul, bervariatif betul. begitu ya Pak. Nah dari beberapa rencana tadi Pak, rencana mana yang mungkin lebih cepat Bapak lakukan? Kalau menurut saya itu kegiatan mentoring Bu itu kan itu bisa lebih mudah ya Bu ya, kalau Ya. itu bisa lebih mudah melakukannya dibandingkan dengan pelatihan atau workshop kan itu perlu biaya lah, terus harus dengan perencanaan yang lebih matang gitu, soalnya itu harus semuanya itu harus sudah siap, sudah fix. Kalau menurut saya sih itu kegiatan mentoring yang lebih saya bisa lakukan, segera lakukan. Ya. Baik Pak, kalau dalam kegiatan mentoring Pak, apakah Bapak memerlukan bantuan atau support dari seseorang atau apa gitu seperti itu? Ya tentu Bu, mungkin saya juga manusia biasa ya Bu ya, mungkin saya memerlukan seseorang atau bahkan rekan-rekan sejawat yang lain untuk bisa membantu saya dalam melakukan kegiatan mentoring tersebut. Mungkin seperti itu Bu, kalau yang saya bilang. Jadi mungkin Bapak berkolaborasi ya dengan rekan-rekan sejawat Bapak Nah, ya. itu ya berkolaborasi, betul sekali. Ya, jadi Bapak mau berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah untuk melakukan mentoring. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan mentoring tersebut Pak? Sepertinya harusnya sih secepatnya Bu ya, dikarenakan itu minggu depan, insya Allah minggu depan saya akan lakukan. Saya akan berkolaborasi terlebih dahulu dengan rekan sejawat sebelum saya melakukan mentoring. Ya. Saya bisa mengajak Bu Lelis, adalah Pak Maman yang jago Ya. IT, bisa. Ya baik Pak. Kira-kira dari percakapan kali ini Pak, apa yang Bapak ingin dapatkan? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran sebenarnya ini sudah terpikirkan, tapi alhamdulillah bertemu dengan Ibu, jadi saya mendapatkan gambaran untuk solusi yang baik dalam hal pembelajaran rekan sejawat saya dalam melakukan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, itu lebih menyenangkan untuk anak-anak peserta didik kita di sekolah. Baik Pak, Bapak sudah mendapatkan gambaran untuk pembelajaran rekan-rekan Bapak di sekolah sehingga pembelajaran bisa lebih menarik dan lebih kreatif juga ya Pak ya, anak-anaknya supaya tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran. Oke Pak, saya tunggu ya Pak ya dari Bapak kabar baiknya setelah ada perubahan di rekan-rekan Bapak. Saya sudah tidak sabar loh mendengarkan kabar baiknya. Insya Allah Bu, kalau saya sudah melakukannya, saya akan segera hubungi kembali. Ya, Pak Cep, untuk diskusi kali ini saya rasa sudah cukup ya. Semoga diberi kelancaran dalam kegiatan mentoringnya maupun kegiatan kolaborasinya, Ya. dan mendapatkan perubahan baik untuk kegiatan pembelajaran rekan-rekan di sekolah Bapak ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu telah meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan keluhan dan alhamdulillah memberikan solusi atau gambaran supaya saya dapat menjadikan perbaikan yang perubahan atau perbaikan dalam kegiatan pembelajaran rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Ya. Baik Pak Acep, lain kali jika Bapak akan mendiskusikan kembali, Bapak tinggal telepon saya saja ya Pak ya. Insya Allah Bu, saya akan kalau udah beres, insya Allah saya akan menghubungi
Ibu secepatnya Ya. untuk bisa berdiskusi kembali biar dialog kembali. Baik Pak, saya rasa sudah cukup diskusinya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ya, Acep. sama-sama ya Bu. Saya duluan ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Wis. Waalaikumsalam Bu Koko. Nah Wis, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Acep ya. Iya. Dalam kegiatan pasca observasi, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Ya baik Bu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Kegiatan coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta seperti menanyakan tujuan, tadi mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan mencari rencana baiknya untuk permasalahan tersebut. Baik, Bu. Tadi saya sebagai observer antara Ibu sebagai coach dengan Pak Acep sebagai coaching sudah berjalan dengan baik. Nah, alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Iis sebagai coach sudah bisa menggali kunci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Dengan kunci dapat menemukan solusi-solusi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Nah, satu lagi Bu, tadi kegiatan coachingnya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum diakhiri, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu, saya ingin lebih memahami alur tirta sehingga saya bisa meningkatkan coaching saya nanti kalau saya melakukan coaching lagi ke depan. Wah, Ibu hebat. Baik Wis, saya juga berharap ke depannya Ibu dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Mungkin percakapan kali ini saya rasa sudah cukup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih telah melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Koko. Assalamualaikum Pak Acep. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Pak, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Baik Pak, Pak Acep mau mengadakan coaching kan dengan rekan Bapak? Iya Bu. Ya, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke Bapak ya Pak ya. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching nanti karena saya sebagai observer ya Pak ya. Oh iya. Saya sebagai observer kegiatan coaching nanti antara coach Bapak nanti saya akan nilai dengan coachingnya. Ya. Nah setelah itu apakah si coachingnya itu sudah dengan alur tirta atau belum nanti ya Pak ya? Iya. Yang kedua misalnya Bapak itu menggunakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach atau tidak. Iya. Selanjutnya coach itu merespon atau menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh coach tidak, seperti itu ya Pak ya. Iya. Jangan lupa ya Pak dengan prinsip coachingnya, diantaranya yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi ya Pak. Iya Bu, insya Allah saya akan kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching nanti. Saya akan mengembangkan 3 kompetensi yaitu present, kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada IC nanti. Baik Pak Acep, jadi ada 3 kompetensi ya yang akan Bapak kembangkan, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasi nanti Pak? Mungkin yang saya akan kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada IC nanti. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yaitu
indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Bapak harapkan setelah kegiatan coaching nanti? Mungkin saya itu memberikan solusi dari permasalahan untuk menemukan solusi atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak, jadi indikator ketercapaian yang Bapak harapkan itu coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh yang coach tersebut ya Pak ya? Iya. Baik, untuk percakapan pra-observasi sudah cukup ya Pak ya? Terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Selanjutnya silakan Bapak untuk melakukan coaching dengan coach. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dalam coachingnya ya Pak ya. Terima kasih ya Pak, selamat melakukan coaching dengan rekannya. Iya Bu, saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Lalu saya akan laksanakan. Ya Pak, silakan dilakukan coachingnya. Ya. Assalamualaikum Pak Cep. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bu. Ya, amin. Bu, kemarin Ibu kan ngobrol sama saya. Katanya Ibu pengen bilang sesuatu. Saya nih punya waktu 15-20 menit. Silahkan Bu, kalau Ibu mau bertanya apa saya. Ya Pak, ini ada yang mau saya sampaikan ke Bapak. Begini Pak, di sekolah saya ada beberapa murid yang dalam kegiatan belajar itu mereka cenderung merasa bosan Pak dalam KBM itu. Soalnya pembelajarannya itu kebanyakan monoton, kurang bervariatif karena hanya menggunakan metode ceramah saja dalam KBM itu, dan menjadikan anak menjadi tidak semangat dalam belajarnya. Baik Bu, boleh ini kita sambil makan ya. Oh boleh, mangga Pak. Baik Bu, jadi permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah Ibu ya, Iya Pak. ada beberapa anak yang terlihat malas dalam kegiatan pembelajaran karena rekan-rekan guru itu kurang bervariatif dalam melakukan proses pembelajarannya, seperti itu ya Bu ya? Betul Pak. Media dan metode yang digunakan itu masih metode lama saja. Nah, saya suka tanya ya Pak pada anak-anak, kenapa mereka bosan dalam belajar? Katanya mereka merasa ngantuk di kelas karena harus mendengarkan guru dalam menyampaikan materi. Mereka kurang antusias Pak dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya. Nah, coba kira-kira dalam percakapan kali ini, dalam obrolan kali ini, Ibu mau berharapnya apa? Nah, dari percakapan kita kali ini ya Bu, ya Pak, maaf, saya ingin adanya perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya di sekolah, khususnya anak-anak, sehingga anak-anak merasa tidak bosan lagi dalam kegiatan pembelajaran dan mereka lebih semangat belajarnya. Oh, jadi yang diharapkan Ibu ini pada percakapan kali ini tuh, Ibu menginginkan adanya perubahan dalam metode pembelajaran di sekolah Ibu ya Bu ya, sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan dalam kegiatan pembelajarannya, tidak merasa jenuh, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, betul. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh rekan-rekan Ibu di sekolah? Saya ingin agar rekan-rekan saya di sekolah melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi Pak, tidak monoton dan melakukan pembelajaran dengan lebih bervariatif lagi, sehingga anak-anak merasa tidak bosan, lebih semangat dalam belajarnya dan menggunakan metode yang bervariatif.
misalnya menggunakan media dan aplikasi-aplikasi pembelajaran, baik video, Ya. presentasi, PowerPoint, ataupun menggunakan Canva dan yang lainnya. Dan menggunakan alat peraga yang ada di sekolah, sehingga anak-anak nantinya akan lebih bersemangat dalam belajar di kelas. Oke, pembelajaran yang lebih baik itu seperti apa? Pembelajaran yang monoton, pembelajaran dengan lebih variatif menggunakan alat peraga di sekolah juga merupakan kondisi ideal ya Bu ya. Kalau dilihat levelnya itu 9 sampai 10. Nah, kira-kira kondisi pembelajaran rekan-rekan Ibu di sekolah posisinya di level berapa Bu? Sepertinya masih sekitar level 5 Pak, karena saya lihat pembelajarannya cenderung monoton. Ya. Anak-anak terlihat malas dalam belajar. Ya. Karena bosan pembelajarannya masih kurang menarik, sehingga anak-anak kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Oh, masih di level 5 ya Bu ya. Menurut Ibu bisa ditingkatkan lebih baik atau tidak kondisi pembelajaran rekan-rekan Ibu di sekolah, sehingga pembelajaran yang kurang menyenangkan itu menjadi lebih menyenangkan, lebih bervariatif. Coba bisa nggak? Saya rasa bisa Pak, tingkatkan ke level 7. Ya. Karena di sekolah saya kebanyakan guru-guru senior ya Pak, dan mereka mulai melakukan perubahan seperti apa memulainya gitu, dari mana Bu? Berarti Ibu merasa kalau rekan-rekan di sekolah itu bisa meningkatkan pembelajarannya sampai ke level 7. Baik, kalau begitu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk perubahan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah Ibu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa yang harus saya lakukan Pak. Namun saya akan coba kegiatan mentoring atau pendampingan yang bisa dilakukan secara perorangan dan secara bergantian Pak. Jadi Ibu akan mencoba melakukan kegiatan mentoring ya Bu ya, Iya. atau pendampingan individu yang bisa dilakukan secara perorangan, secara bergantian. Selain itu, ada tidak strategi yang lain mungkin yang bisa Ibu lakukan di sekolah Ibu untuk membantu perubahan kegiatan pembelajaran di sekolah Ibu? Ada nggak strategi yang lain? Ya mungkin selain mentoring, saya juga akan coba konsultasikan terlebih dahulu dengan ibu kepala sekolah untuk melaksanakan pelatihan atau workshop mengenai penggunaan media atau metode pembelajaran yang lebih menarik. Baik, Ibu tadi menyampaikan beberapa rencana yang ingin dicoba atau ingin dilakukan oleh Ibu di sekolah Ibu, seperti melaksanakan mentoring, pendampingan, dan merencanakan pelaksanaan pelatihan dan workshop dalam media dan metode pembelajaran sehingga pembelajaran lebih bervariatif. Begitu ya Bu ya? Iya, Dari beberapa rencana di atas, coba yang mana yang akan lebih didahulukan oleh Ibu? sepertinya mentoring Pak, karena sasarannya itu langsung ingin adanya perubahan. Sedangkan melaksanakan pelatihan atau workshop, bisa saja guru itu hanya ikut kegiatannya. Karena tuntutan harus mengikuti kegiatan tersebut bukan bertujuan adanya perubahan. Baik, Ibu kegiatan mentoring ya Bu ya. Dalam kegiatan mentoring, adakah orang yang bisa membantu atau yang Ibu butuhkan itu apa Bu? Ya Pak, saya akan coba minta bantuan rekan saya Pak Agung, Bu Novi yang mahir dalam bidang IT untuk membantu dalam melakukan mentoring kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran bisa lebih bervariatif lagi. Nah, bagus. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu yang pintar IT. Tapi ingat, atau Ibu kepala sekolah juga harus bilang ya Bu ya, soalnya kan pemangku kepentingannya itu kepala sekolah. Nah, kira apakah kapan Ibu akan melakukan kegiatan seperti itu? Secepatnya Pak,
saya akan melakukan mentoring. Insya Allah minggu depan ya Pak, kalau tidak ada halangan. Saya akan berkolaborasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan sejawat saya yang mahir IT. Dan saya juga akan melakukan mentoring pada rekan-rekan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran lebih bervariatif dan meningkatkan semangat pembelajaran itu. Alhamdulillah baik Bu. Jadi coba saya mau bertanya ke Ibu. Kira-kira dari percakapan kali ini apa yang didapat dari Ibu dari percakapan kali ini? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran untuk perbaikan pembelajaran rekan saya sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, bervariatif dan anak-anak tidak bosan lagi pada dalam belajar dan menjadi antusias dengan melakukan mentoring dibantu oleh rekan-rekan saya yang mahir IT. Nah baik ya Bu, Ibu sudah mendapat gambaran untuk pembelajaran rekan sejawat Ibu dalam melaksanakan pembelajaran supaya pembelajaran lebih bervariatif dan menarik. Saya tunggu ya kabar baiknya. Ya Pak, siap. Nah untuk diskusi ini saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Semoga Ibu diberi kelancaran dalam melakukan kegiatan mentoringnya maupun kegiatan kolaborasinya sehingga mendapatkan perubahan yang lebih baik untuk kegiatan pembelajaran dan rekan-rekan teman sejawat Ibu. Amin Pak. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga rencana saya dapat menjadikan perubahan baik dalam kegiatan pembelajaran rekan-rekan di sekolah mendapatkan kelancaran. Nah, baik ya Bu, terima kasih. Terus lain kali Ibu akan mendiskusikan kembali hasil rencananya, bisa langsung menghubungi saya. Ya Pak, terima kasih. Baik ya Bu, saya rasa sudah cukup nih diskusi kali ini. Selamat beraktivitas kembali dan mudah-mudahan kegiatan Ibu lancar ya Bu ya. Nah, assalamualaikum Bu Popong. Waalaikumsalam. Pak Cep, alhamdulillah ya, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Popok sebagai coachingnya ya Pak ya. Bagaimana lancar kegiatan coachingnya tadi Pak? Alhamdulillah Bu, seperti yang Ibu lihat dan dengarkan, mungkin seperti itulah yang dilakukan menurut saya. Ya, baik Pak, dalam kegiatan pasca observasi ini ada hal-hal yang akan saya sampaikan ke Bapak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak harapkan tadi? Dalam kegiatan coaching tadi Bu yang saya sudah lakukan itu dengan alur kita, kalau saya itu yang dirasakan oleh saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dalam alur tersebut dapat menggali Puce itu untuk menceritakan permasalahan dan mencari rencana dan solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Ya, baik Pak. Tadi saya sebagai observer ya sudah mengamati Bapak sebagai coach dan Bu Popok sebagai coaching tadi apa ya? Sudah berjalan baik. Alur Tirta yang sudah dijalankan oleh Bapak juga sudah terlihat. Tadi Pak Acep sebagai coach sudah bisa menggali Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Koci dapat menemukan solusi-solusi untuk penyelesaian permasalahannya. Dan juga coaching sekarang ini sudah dilakukan sesuai prinsip coaching Pak. Alhamdulillah ya Pak. Ya, tadi Bapak juga sudah melakukan 3 keterampilan dalam coaching itu seperti kehadiran penuh, tadi sudah ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Hebat Bapak, selamat ya, coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Ya satu lagi ya Pak ya, boleh pertanyaan terakhir. Ya. Sebelum diakhiri nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini Pak? Mungkin menurut saya Bu, kompetisi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, saya ingin lebih memahami alur Tirta sehingga saya bisa lebih meningkatkan coaching lagi menjadi lebih baik lagi. Iya.
Luar biasa Bapak, semangatnya hebat sekali Pak. Bapak, saya juga berharap kedepannya Bapak kalau melakukan coaching itu memakai alur tirta dan lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya mungkin percakapan kali ini sudah cukup ya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya juga dan selamat menjalankan aktivitas kembali ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Cep. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Aceh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik ya Bu, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan atau diskusikan bersama Ibu. Iya Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Dalam coaching nanti, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah Ibu menggunakan pertanyaan berbobot pada coach, dan juga apakah coach dapat merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya Bu, dengan prinsip coaching nanti diantaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik ya Bu, sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Baik Pak. Yang pertama, kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present Pak, atau kehadiran penuh. Bagus. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus. Pertanyaan yang kedua coba apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan kedua Bu, kompetisi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik pada saat observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Indikator seperti apa yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Saya ingin coaching ini memberikan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, untuk percakapan praobservasi sudah cukup. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachnya. Terima kasih Pak. Ya, mungkin cukup di sini saja. Mungkin mudah-mudahan Ibu lancar ya Bu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Koko. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah saya sehat juga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Oh ya Bu, kemarin Ibu memberi kabar akan menyampaikan sesuatu ya Bu. Silakan Bu. Ya Bu, ada yang mau saya sampaikan sama Ibu. Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya perhatikan di beberapa tahun ini kegiatan pembelajarannya kok tidak ada perubahan Bu. Penyampaian materinya masih menggunakan metode konvensional seperti metode ceramah saja, sehingga pembelajaran kurang efektif. Banyak anak-anak yang cenderung bosan dan jenuh dalam kegiatan pembelajaran. Oh begitu ya Bu. Baik ya Bu, saya garis bawahi permasalahan dari Ibu. Nah, pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan itu kurang bervariatif ya Bu. Betul Bu, media dan metodenya masih menggunakan metode ceramah saja. Seperti itu Bu. Baik Bu. Kira-kira dari percakapan kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kali ini saya ingin adanya perubahan dalam kegiatan pembelajaran yang rekan-rekan saya lakukan di sekolah Bu. Oh iya, jadi yang diharapkan Ibu pada percakapan kali ini adalah Ibu ingin mencari solusi untuk menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Ibu di sekolah. Gitu ya? Iya Bu, saya ingin rekan-rekan di sekolah melaksanakan pembelajaran yang lebih variatif Bu, sehingga anak-anak tidak jenuh dan tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak monoton.
pembelajaran kan bisa menggunakan beberapa media Bu, seperti PowerPoint, video, atau metode-metode pembelajaran lain sehingga anak-anak lebih semangat dalam belajarnya Bu. Oke Bu, pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi seperti menggunakan berbagai media atau metode yang bervariatif itu merupakan kondisi ideal ya Bu. Kalau dilihat dari levelnya itu 9 sampai 10 ya Bu. Nah, kira-kira kondisi pembelajaran rekan-rekan itu di sekolah itu ada di level berapa Bu? Sepertinya kondisi di sekolah saya rekan-rekan masih pada level 5 Bu, karena dan pembelajaran masih monoton Bu, kurang bervariatif. Oh iya, masih ada di level 5 ya. Nah, menurut Ibu bisa ditingkatkan tidak kondisi pembelajaran rekan-rekan Ibu yang ada di level 5 itu? Saya rasa bisa Bu, mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 atau 8 karena di sekolah saya kebanyakan guru-guru itu masih senior, sudah senior gitu. Oh iya baik Bu. Ditingkatkan ke level 7 sampai 8 ya Bu. Iya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran rekan-rekan Ibu di sekolah? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa yang harus saya lakukan Bu. Namun saya akan coba lakukan kegiatan mentoring atau pendampingan individu secara bergantian Bu. Oh iya, jadi Ibu akan mencoba melakukan mentoring atau pendampingan individu ya Bu, yang bisa Ibu lakukan secara perorangan dan secara bergantian ya. Nah, selain itu ada tidak strategi lain yang pernah Ibu lakukan di sekolah dan rekan-rekan Ibu merasa terbantu gitu, atas apa yang Ibu lakukan? Mungkin kalau selain mentoring saya coba berdiskusi untuk melaksanakan pelatihan atau workshop Bu mengenai media pembelajaran sehingga bisa membantu kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik Bu. Baik. Ibu tadi menyampaikan beberapa rencana yang ingin coba Ibu lakukan seperti melaksanakan mentoring, pendampingan, dan merencanakan pelatihan atau workshop dalam tentang media dan metode pembelajaran sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bervariatif begitu mungkin ya Bu? Iya. Nah, dari beberapa rencana di atas, rencana mana yang mungkin akan lebih cepat Ibu lakukan? Sepertinya kegiatan mentoring Bu, karena kalau melaksanakan pelatihan workshop itu kan memerlukan waktu yang lama, biaya serta persiapan yang sudah dipersiapkan lebih lama juga Bu, dan kegiatan tersebut kan harus menyiapkan narasumber juga Bu. Nah, dalam kegiatan mentoring, apakah Ibu memerlukan bantuan atau support dari siapa saja dan bagaimana Bu? Iya Bu, saya akan coba minta bantuan rekan-rekan saya seperti ada di sekolah itu Ibu Yuli, terus Ibu Ai yang mahir di bidang IT, karena dengan bantuan IT saya bisa membantu rekan-rekan saya untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran Bu. Oh iya, jadi Ibu akan berkolaborasi ya dengan rekan Ibu di sekolah untuk melakukan mentoring di sekolah. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan mentoring ini? Secepatnya Bu, saya akan melakukan mentoring. Insya Allah minggu depan saya akan coba lakukan. Saya akan berkolaborasi terlebih dahulu dengan rekan sejawat saya sebelum melakukan mentoring Bu. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kali ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran atau solusi tentang permasalahan yang saya hadapi pada rekan-rekan saya dalam kegiatan pembelajaran, dan mudah-mudahan solusi tersebut dapat meningkatkan pembelajaran rekan-rekan saya menjadi lebih bervariatif. Nah, Ibu sudah mendapatkan gambaran untuk pembelajaran rekan Ibu di sekolah sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih bervariatif. Oke Bu, saya tunggu kabar baik dari Ibu dan setelah Ibu melaksanakan mentoring nanti ya Bu. Saya sudah tidak sabar nanti ingin menunggu kabar baik dari Ibu. Ya Bu, nanti saya kabari ya kalau sudah ada perkembangan lebih baiknya. Ya Bu, nah Bu Is, untuk diskusi kali ini saya rasa sudah cukup. Nah, semoga nanti diberi kelancaran dalam kegiatan mentoringnya maupun kegiatan kolaborasinya ya Bu. Nah, sehingga Ibu mendapatkan perubahan baik untuk kegiatan rekan-rekan Ibu di sekolah.
Ya Bu, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya mempunyai rencana baik untuk memperbaiki permasalahan saya di sekolah. Nah baik Iis, lain kali kalau Ibu ingin mendiskusikan kembali hasil yang telah Ibu lakukan, Ibu bisa langsung menghubungi saya. Baik Bu, terima kasih. Nanti saya kabari ya. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam. Mari Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Ibu tadi saya telah lihat melakukan proses fungsinya sangat baik sekali. Nah, dalam kegiatan pasca observasi, saya akan menyampaikan beberapa pernyataan kali ini. Apa saja yang sudah Ibu rasakan dan lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik Pak, dalam kegiatan coaching ini saya melakukan coaching dengan alur Tirta ya Pak, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan mencari rencana solusi untuk menyelesaikannya. Baik, tadi saya sebagai observer antara Ibu dan sebagai coach dan Ibu Iis sebagai coachingnya sangat sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah, kalau menurut saya sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu sebagai coaching itu sudah bisa menggali coachingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Kuci dapat menemukan solusi-solusi yang didapatkan untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga kucinya sudah dilakukan sesuai prinsip kuci. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetisi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang sudah Ibu lakukan tadi? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi ya Pak. Saya ingin lebih memahami alur Tirta sehingga saya bisa lebih meningkatkan coaching menjadi lebih baik lagi Pak. Hebat sekali. Saya berharap ke depannya Ibu dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Mungkin hari sudah sore, percakapan saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih ya Bu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.